Halo semua, selamat pagi. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya, namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Topik saya kali ini adalah bagaimana kita mengolah data dari angket yang berisi open-ended questions dan closed-ended questions dengan menggunakan NVivo. Jadi kalau Anda sudah menggali data melalui angket, dan angket itu berisi pertanyaan pilihan berganda, closed-ended, kemudian juga ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban tertulis lebih panjang, yang open-ended, maka kita bisa mengolahnya dengan efisien melalui NVivo. Tapi pertama kita harus memetakannya dulu atau memindahkannya ke bentuk Microsoft Excel, baru kemudian nanti kita import ke NVivo, dan selanjutnya kita bisa mengolahnya melalui NVivo. Nah, keistimewaan dari pengolahan data melalui NVivo adalah kita bisa di samping memetakan kode-kodenya, ya open coding, textual coding, selective coding, kita juga bisa membuat word cloud-nya. Tahu ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu word cloud, yaitu suatu visualisasi kata-kata yang muncul di kode itu, dan semakin besar ukurannya, maka semakin penting atau semakin sering kata itu muncul di serangkaian kode yang sudah kita buat. Dan bukan cuma itu, melalui matrix query, melalui fungsi yang namanya matrix query, kita bisa melihat per variabel. Misalnya kita ingin melihat bagaimana pendapat para responden yang umurnya 17 tahun tentang suatu isu, tentang suatu kode. Kemudian kita bandingkan dengan pendapat responden yang umurnya di atas 17 tahun. Kita bisa membandingkannya, kita bisa melihat visualisasinya, dan dengan demikian kita bisa membuat laporan yang lebih kaya melalui pengolahan data seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Mari kita saksikan video saya. Baik, inilah topik kita kali ini. Bagaimana kita melakukan analisis dari sebuah angket yang terdiri dari pertanyaan closed-ended dan open-ended dengan menggunakan NVivo. Nah, angket-angket yang sudah Anda terima itu sebaiknya diubah atau dimasukkan dalam format Microsoft Excel, dan kira-kira seperti ini bentuknya ya. Jadi ada responden, ini nomor responden yang pertama, kedua, dan sebagainya. Kemudian umurnya berapa, pekerjaannya sebagai apa, jenis kelaminnya apa, B adalah pria, W adalah wanita. Ini adalah pilihan-pilihan yang closed-ended, ya, artinya sudah ditentukan pilihannya dan mereka tinggal memilih salah satu dari pilihan-pilihan itu sesuai dengan kondisinya dan datanya, data pribadinya, ya. Nah, kemudian yang kedua, jenis pertanyaan yang kedua adalah yang open-ended, artinya di mana mereka bisa menuliskan pertanyaan jawabannya secara tertulis, ya. Di sini pertanyaan pada angket adalah bagaimana pendapat mereka tentang kota. Jadi ini adalah sebuah survei tentang pendapat para penduduk tentang suatu kota. Pertanyaan pada angket itu yang open-ended berbunyi, bagaimana pendapat Anda tentang kota? Dan ini disarikan atau diringkas di lembar Microsoft Excel dengan pendapat tentang kota. Kemudian pertanyaan berikutnya juga masih open-ended, apa harapan Anda tentang kota ini? Dan itu dituliskan di Microsoft Excel sebagai harapan tentang kota. Dan kemudian kita harus menuliskan satu persatu jawaban dari para responden itu. Ya, jadi di sini misalnya yang pertama menulis udara kota itu sejuk dan orangnya ramah, tapi makin sering banjir. Kemudian harapannya tentang kota adalah wali kotanya harus banyak membenahi drainase jalan dan sebagainya. Ya, jadi ingat bahwa hasil angket itu harus ditransfer dulu ke dalam bentuk Microsoft Excel seperti ini. Nah, nanti ketika kita mengolah di NVivo, maka ini yang closed-ended ini akan menjadi attributes,
atau variables. Kemudian judul dari pertanyaan open-ended, yaitu pendapat tentang kota dan harapan tentang kota ini, akan diubah oleh NVivo sebagai code. Ya, code. Oke, sekarang kita buka NVivo-nya. Nah, ini NVivo-nya sudah terbuka. Kita klik New Project. Kemudian kita beri judulnya, misalnya survei kota. Kemudian di sini bisa Anda tentukan sendiri di mana Anda akan menyimpan proyek baru itu, ya. Kemudian begitu ini sudah selesai, tinggal next. Kemudian create project. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengimpor hasil survei tadi yang sudah kita taruh dalam bentuk Microsoft Excel ke NVivo. Jadi kita tinggal klik import survei, kita pilih yang Excel, kemudian kita klik nama filenya, kemudian open. Nah, di sini ada keterangan yang penting. Jadi identitas dari responden Anda itu akan disimpan sebagai cases oleh NVivo. Kemudian yang closed-ended questions, yang tadi ada pilihan gandanya tadi, akan disimpan sebagai attributes. Kemudian open-ended questions, yaitu pendapat tentang kota dan harapan tentang kota tadi, akan disimpan sebagai codes. Oke, kita tinggal klik next. Ini adalah susunan datanya, kita tinggal klik next saja. Kita tinggal klik next. Nah, ini adalah keterangan dari setiap responden yang sudah kita masukkan. Jadi ini responden pertama, namanya atau kodenya 1, umurnya 35, pekerjaannya karyawan, jenis kelaminnya pria, dan pendapatnya seperti ini. Oke, dan sebagainya sampai responden ke-12. Ya, tadi kita mewawancara atau memberikan angketnya kepada 12 orang responden. Kita klik next saja. Ini kita lompati dulu. Karena NVivo jenis yang terbaru ini, 2021 atau 2020 ya, itu kalau kita mau menggunakan fasilitas autocode, itu harus mengunduh file yang lumayan besar, sampai 200-an megabytes. Jadi saya kira kita melewati dulu langkah ini ya. Jadi ini di uncheck, kemudian finish. Nah, dia akan membuat filenya. Kalau sudah selesai, tinggal di close. Nah, inilah angket yang tadi kita taruh dalam bentuk Microsoft Excel sudah ada di sini. Ini adalah data atau informasi dari angket tadi. Ya. Nah, di sini kita akan melihat pada casesnya, case classifications. Pada case classifications, Anda bisa melihat respondensnya. Nah, kalau kita klik codes, ya di sini kita klik codes, akan muncul nama files tadi. Kalau kita klik ini, nah ini adalah 2 code yang tadi sudah diubah menjadi code dari 2 pertanyaan tadi, 2 pertanyaan open-ended dari angket kita. Jadi kedua pertanyaan open-ended itu oleh NVivo diubah menjadi code. Ya. Yang pertama adalah pendapat tentang kota, yang kedua adalah harapan tentang kota. Kita harus mengklik satu persatu untuk kemudian menciptakan code yang lebih detail. Ya. Nah, di sini pendapat tentang kota itu semua pertanyaannya atau semua jawabannya disampaikan di sini. Sekarang kita harus menciptakan code dari jawaban-jawaban ini. Ya. Caranya adalah dengan kita baca dulu semuanya, dan seiring dengan kita membaca, kita akan bisa menentukan kode-kode yang perlu kita buat. Nah, misalnya di sini yang pertama ada kata sejuk. Nah, ini nampaknya ini berkaitan dengan iklim, ya kan? Jadi sejuk ini berkaitan dengan iklimnya, iklim di kota itu, ya.
kita harus menciptakan new code pada code induknya di sini. Jadi kita klik kanan, kita pilih new code, kita tentukan iklim. Oke. Nah, kemudian sejuk ini kita highlight, kemudian kita tarik ke sana, iklim. Oke, berikutnya orangnya ramah. Nah, ini nampaknya berkaitan dengan ciri penduduknya. Oke, jadi ini bisa kita code lagi. Kita klik kanan, new code, ciri penduduk. Oke, nah, kemudian kita akan menggolongkan ini menjadi ciri penduduk. Oke, ya. Kemudian ada kalimat makin sering banjir. Wah, ini ternyata kita harus menciptakan code yang menampung gejala ini, makin sering banjir. Ya. Makin sering banjir. Kita klik di sini, new code lagi, banjir. Ya. Oke. Kita seret ke sana, ya, dan sebagainya, sehingga nanti Anda bisa membuat banyak sekali code dari kode induk ini. Ya. Kemudian untuk code utama berikutnya, yaitu harapan tentang kota, Anda juga lakukan hal yang sama. Jadi ini klik 2 kali, dan kemudian Anda membuat juga code-code baru dari uraian di sini. Misalnya, balai kota harus banyak membenahi drainase jalan. Oke, ini berarti ini nampaknya berkaitan dengan pembenahan fasilitas. Oke, kita tentukan code-nya, pembenahan fasilitas. Oke. Kemudian kita tarik dia ke sana. Atau kalau mau ya semuanya. Tarik ke sana, pembenahan fasilitas. Ya, kalau Anda belum bisa melihat ini secara jelas, ini bisa digeser dulu sehingga Anda bisa melihatnya dengan lebih lengkap. Ya. Kemudian makin banyak taman untuk mengumpul warga. Oke, nampaknya ini bisa dikodekan menjadi taman sosial, ya. Katakanlah kodenya adalah taman sosial. Ini kita klik kanan lagi, new code, taman sosial. Nah, jangan lupa ini ditarik ke sana. Ya. Ditarik ke sana, taman sosial. Ya. Kemudian daerah kumuh diperhatikan, sebab itu sumber kejahatan. Oke, kita kodekan lagi ini daerah kumuh. Ya. Pemeliharaan daerah kumuh. Kita bikin kode baru, daerah kumuh. Atau perhatian daerah kumuh. Kita klik OK. Kita tarik yang tadi ke perhatian daerah kumuh. Nah, demikian seterusnya sampai Anda bisa relatif membuat kode yang lengkap untuk kode utama harapan tentang kota. Ya, kalau Anda sudah melakukan hal itu, maka Anda akan mempunyai lebih banyak kode-kode yang bisa diciptakan atau dibuat di bawah kedua kode utama ini. Jadi setelah saya lakukan pengkodean lebih jauh, maka saya bisa mendapatkan kode sebanyak ini. Untuk harapan tentang kota, ini adalah kode utamanya. Dia bisa mewadahi sekian banyak kode. Kemudian pendapat tentang kota juga bisa mewadahi sekian banyak kode. Ya, jadi Anda bisa melakukan hal yang sama dengan kode-kode Anda. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa membuat sebuah
word cloud untuk bisa melihat kata-kata apa saja yang paling sering muncul. Kata yang paling sering muncul itu berarti menandakan semakin banyak perhatian para responden terhadap kata atau konsep itu. Kita bisa klik word frequency, kemudian langsung kita bisa mengklik word cloud di sini. Oh sebentar, run query dulu ya, maaf. Nah ini adalah kata-kata yang ada di kode kita dan ini datanya, ya panjangnya berapa dan berapa kali muncul. Kita bisa lihatnya dalam visualisasi dengan menggunakan word cloud. Dengan mengklik word cloud kita akan bisa melihat bagaimana kata-kata yang ada di kode itu digambarkan dalam sebuah visualisasi. Nah inilah hasilnya, kita bisa melihat bahwa kata-kata macet, jalan, banjir, ya, ini adalah kata-kata yang paling sering muncul. Ini menandakan bahwa hal-hal seperti ini, macet, banjir, dan jalan ini adalah hal-hal yang paling sering diperhatikan oleh para responden. Oke, nah sekarang yang berikutnya adalah kita bisa membuat sebuah matriks. Kita klik explore dulu, matrix coding query. Nah di sini misalnya kita bisa melihat satu atribut tertentu dan kita hubungkan dengan kode-kode yang muncul. Misalnya kita bisa, nah di sini kita bisa mengklik codes. Kita mau melihat misalnya mereka yang berumur 17 tahun itu apa yang paling mereka pikirkan terhadap kotanya. Maka kita klik attribute di sini. Atribut adalah variabelnya. Kita select, kita pilih case classifications, kita klik tanda tambah di sini. Nah ini kita klik yang umur, kita klik OK. Kemudian, nah di sini equals value 17, artinya kita ingin mencari mereka yang usianya 17 tahun. Kita klik OK. Kemudian di kolom sebelah sini kita klik tanda tambah, select items. Kita akan mengklik codes. Kita pilih OK. Nah di sini sudah masuk semua code yang kita sudah kodekan tadi. Ya, kemudian kita tinggal menekan run query. Nah inilah hasilnya. Ada tabel yang tersaji. Kita akan lebih jelas melihatnya kalau kita klik chart. Nah di sini chartnya bisa Anda geser-geser dengan mouse supaya mendapatkan sudut pandang yang paling enak. Nah, di sini adalah pendapat para responden yang berumur 17 tentang kotanya. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini untuk kode utama harapan tentang kota, maka mereka ternyata berpikir paling banyak tentang pembenahan fasilitas. Ya. Kemudian juga penataan daerah padat. Ya. Kemudian juga mereka berpikir tentang taman sosial, mereka ingin taman sosial. Ya. Dan sebagainya, Anda bisa melihat kecenderungan yang paling tinggi dari para responden yang berusia 17 tahun. Oke, nanti Anda bisa bandingkan juga dengan mereka yang berumur lebih dewasa. Untuk melakukannya, maka kita kembali ke sini. Kita hilangkan dia, kemudian kita pilih yang baru. Attribute itu artinya variabel yang tadi sudah kita tentukan. Ya, umur, jenis kelamin, pekerjaan, ya, itu attribute values. Kita pilih yang case classifications, kita pilih umur, oke, dan sekarang kita pilih yang lebih besar daripada 17 misalnya. Jadi ini harus berubah menjadi lebih besar ya dari value. Kita klik OK, kemudian kita run query. Nah inilah hasilnya. Kita klik lagi chart. Nah kita sekarang bisa melihat
Ini untuk responden yang berumur lebih dari 17 tahun, kita bisa melihat hal-hal apa yang mereka paling pikirkan untuk kotanya. Jadi ternyata untuk responden yang berumur lebih dari 17 tahun, harapannya tentang kota adalah jalan yang baru, ya. Kemudian pengendalian banjir, ya. Kemudian untuk pendapat di kode utama pendapat tentang kota, mereka ternyata berkomentar paling banyak pada makanan, ya. Kemudian juga kendaraan, harga makanan, ya. Jadi ini orang-orang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun, ternyata hal-hal yang mereka perhatikan itu agak berbeda dengan mereka yang masih berumur 17 tahun. Dan demikian sebagainya, Anda bisa membandingkan antara umur, kemudian antara jenis kelamin, antara mereka yang bekerja sebagai karyawan ataupun mereka yang tidak bekerja dan sebagainya. Ini bisa memperkaya laporan penelitian Anda. Jadi Anda tidak sekedar berbicara tentang kodenya. Di sini kodenya kan sudah banyak ya. Ini Anda bisa membuat laporan yang panjang sekali dari kode ini. Itu masih ditambah dengan perbandingan antara variabel. Mereka yang umurnya sekian dibandingkan dengan mereka yang umurnya lebih tua, atau mereka yang jenis kelaminnya pria bisa dibandingkan dengan mereka yang berjenis kelamin wanita. Masing-masing bisa menghasilkan chart atau grafik seperti ini yang bisa memudahkan Anda untuk membuat pembandingan tersebut. Jadi demikianlah tips saya untuk mengolah data dari sebuah angket yang menanyakan open-ended maupun closed-ended. Kita bisa membuat kode yang lebih banyak, kemudian dari kode itu kita juga bisa membuat perbandingan-perbandingan antara berbagai variabel. Kiranya tips ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode mendatang.